Bilang kalau survei boleh salah, tapi survei nggak boleh bohong. Kalau misalnya ada yang mau bawa ke sana isu isu gender, bahwa perempuan nggak mampu, perempuan bodoh, nggak laku itu. Nggak laku di Palopo Nggak laku dong. di Palopo. Tapi yang paling potensi di antara 3 perempuan ini Ya, sudah kalau terbaca kan kalau tadi? berdasarkan hasil survei, Iya, ya. ya 41, Mhm, itu mhm. ya pasangan nomor urut 4. Kalau saya nih, Iya. kalau saya jadi calon ya, Iya. wah, gue udah siap-siap ukur jasa aja lah. Ome, Trisal, Naili gitu kan. Iya, Naili iya. sama Ome udah mendingan siap-siap aja urus apa ukur jas gitu. Kalau melihat angka ini gitu. Politik itu jangan cuma pakai analisa, Tapi tapi yang paling enak adalah berdasarkan data yang bisa dipercaya dan diyakini terus dianalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di program Sulsel Milih. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada CEO PT Duta Politika Indonesia, PT DPI, Dedi Alamsyah Menaroi. Selamat siang, Om Ded. Siap, luar biasa. Ya, Lama ya baru main lagi sini. ih, lama Dulu sekali. saya duduk di kursi Anda dulu. Sekarang tukaran ya? Tukaran. Oh iya. Jadi saya selalu panggil Dedi Alamsyah ini Om Ded. Jadi mungkin supaya lebih ini ya, lebih Termati akrab. lagi. Oke, oke. Nah, tema kita kali ini menelisik potensi pemenang PSU Pilwali Palopo 2025. Ini sangat tema yang kita angkat pada siang hari ini tuh sangat luar biasa sekali. Nah, dari Om Ded sendiri nih, dari PT Duta Politika Indonesia, melihat PSU Pilwali Palopo ini kira-kira siapa yang bakalan duduk di Waduh. 24 Mei 2025 ini? Pertanyaannya langsung banget. Ih, langsung dong. Waduh. Ini kalau coba kayaknya mau langsung kasih lihat di hasil slide aja ya. Iya, iya, Itu iya. bisa di halaman 34. Nah, itu kalau ini kita lihat di sini. Jadi kita kemarin Heeh. bulan lalu ya 23 sampai 26 itu kita melakukan survei. Oh, Metodenya multi stage random sampling. iya. Respondennya 440. Jadi satu surveyor itu 10 responden, ya kan? Cuma kadang-kadang ada lembaga survei satu responden bisa sampai 20 sampai 30 supaya ngirit. Padahal itu kan kasihan gitu loh. Iya, iya, iya. Itu bias. Ya, kalau anti mahasiswa S2 pasti udah tahu yang gitu. Iya. Gitu. Kalau kita udah diukur. Metode saya sama dengan metode kami itu sama dengan metodenya Lingkaran, JC dengan teman-teman lembaga lain, CRC. Iya. Itu sama semua. Kita udah selesai dan hasilnya itu ya ini. Nah, ini kita lihat ya pasangan urut nomor 1 ini 3,9. Terus tuh Putri Daka sama Idil Basir. FKJ Farid Karijudas Nuraini itu 30,5. Ini dia putra mahkota ya. Putra mahkota. Iya, iya, iya. Farid. Terus RMB itu 14,3. Terus kemudian Nelly Trisal Ahmad Sarifudin ini 41,8. Jadi ini kalau gitu beda hampir 11% ya. Jadi saya bilang ini disparitasnya sangat luar biasa karena hampir 2 kali margin error. Karena margin error kami kan 4,8%. Iya. Swing voter yang orang yang nggak mau menjawab, rahasia, nggak tahu atau belum punya pilihan itu 9,5%. Jadi kondisinya dari bulan lalu kita udah tahu hasilnya seperti ini. 41,8%. 41,8%. Nah, ketika Iya. coba di switch ke next lagi. Balik. Nah, ini kan ya. Ini 27 November ya, 2024. Iya. Oke. Kalau kita lihat Putri Daka suaranya 8,2%.
Terus hasil survei kita itu 3,9. Ternyata terjadi penurunan rata-rata 4,4% sampai di atas 5%. Itu yang kamera tuh, turun semua tuh. Iya, iya. Nah, Naili Trisal sama Sarifudin itu naik suaranya. Kerja 2 sampai 3 bulan ini, 5,9%. Saya bilang, survei itu dibayar ya? Ya iyalah, survei dibayar lah. Mana ada survei yang gratis? Iya, 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 Iya iya. kan? Survei ini mahal. Tapi ditanya, eh yang bayar kandidat bukan. Hmm. Sistem politik demokrasi modern sekarang itu bukan lagi survei, itu bukan lagi disewa dibayar oleh kandidat. Tapi Disewa dibayar oleh pengusaha. Pihak ketiga. Makanya saya berani buka. Saya nggak ada semacam beban ya Iya, iya. kita kemarin karena yang bayar ini pengusaha. Bukan dari kandidatnya langsung. Kalau perlu ada Quran Iya. sesuai nama Tuhan, saya siap deh. Ya Berarti kan? ini real Ini ya? real. Ini real. Ini pengusaha teman saya, putra daerah mau investasi di Palopo. Oh. Orangnya sering kesini kok. Siapa tuh? Nah, off the record nanti. Off the record ya. Off the record. Jadi dia ingin tahu peta potensinya gimana Palopo. Ya udah disurvei 2 kali. Kemarin Makassar juga, beliau juga sempat lihat petanya. Iya. Saya bilang kalau mau bantu atau mau apa investasi ya dukung Munafri Arifudin. Ada hasil surveinya semua. Dan ternyata dia duduk. Sidrap juga seperti itu. Kalau di Sidrap ternyata dia bilang bukan di situ calon saya, bukan calonnya bukan yang dimenang sekarang, tapi yang dikalah. Makanya dia bilang ya udahlah kalau gitu saya nggak jadi deh. Oh. Soalnya investasi itu kan tergantung kepada siapa yang menjadi kepala daerah. Iya, betul. Ini masih ada ya. Nah, ini kenapa tadi 41 sekarang 46? Iya, kenapa bisa ini Om Ded? Nah, tadi kan ada angka swing voter ya, 9,5% kan. Ini saya keluarkan. Ada N398. N398, saya ada 440 responden, oke? Iya, iya, iya. Dari 440, ada sekitar 390 responden yang menjawab, inilah pilihannya mereka. Oh iya. Berarti ada angkanya tuh naik signifikan ya untuk Naili Trisal. Jadi jelek-jeleknya ya dari 41 dia bisa naik 4,46. Berarti naik 5%. Ya bisa bahkan dia bisa naik ke angka 51% ini. Pembacaan saya seperti itu karena saya kasih 11% kan disparitasnya. 2 kali margin error. Sangat menarik sih. Jadi kita lihat lagi nanti di tanggal 24 Mei 2025 apakah sesuai dengan akurasi presisi ya. Iya, betul. Saya bilang kalau survei boleh salah tapi survei nggak boleh bohong. Survei boleh salah, tapi survei nggak boleh bohong. Survei nggak boleh bohong. Sama seperti nanti kalau sering dibohongin mungkin. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kita sudah bongkar tadi dari CEO PT Duta Politika Indonesia siapa kira-kira yang bakalan duduk jadi wali kota Palopo, dan ternyata dari hasil survei itu yang paling tinggi surveinya ada di Naili Tahir dan Ahmad Sarifuddin Daud atau 41. Di 41. Nah, Om Ded, ini kan kita sudah tadi melihat dari hasil surveinya Om Ded. Kalau Om Ded melihat sendiri dinamika politik di Kota Palopo itu pasca PS itu seperti apa? Wah, di sana persepsi masyarakat sangat tinggi ya. Ini ada hasil surveinya bisa dibuka di halaman 45. Di halaman 48. Itu tinggi banget itu. Dan perempuan-perempuan harusnya Kak Anti juga bertanya. Ini kan ada cewek, ada 3 orang kan? Iya. Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan maju jadi wali kota gimana? Atau maju di kepala daerah? Sebentar saya jawab itu. Bapak Ibu Saudara mengetahui nggak pemungutan suara PSU 24 Mei? Dia bilang hampir
98% tahu. Oh iya? Oke, next. Apakah mereka akan mencoblos? Iya, di angka 96%. Partisipasinya tinggi Oh. banget Palopo. Dan kalau ini terjadi, mungkin ini adalah partisipasi pemilih di Sulawesi Selatan nanti. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Hmm. Palopo itu kecil, Mm-mm. tapi tensi politik di sana tuh tinggi. Iya. Kantor wali kotanya dulu pernah ribut, dibakar, kan? Nah, pernah dulu. Makanya saya bilang jangan selalu melihat tempat itu kecil, tapi lihat siapa tahu orang kecil itu ke apa tempatnya kecil itu banget ganas-ganas, tensi politiknya sangat Iya. sangat tinggi. Tapi mudah-mudahan nanti nggak ada lagi seperti itulah. Berarti kontestasi untuk PSU di tanggal 24 Mei mendatang ini sangat kompleks ya dibandingkan sebelumnya, Om Ded. Paling seru karena ini pertama kali diulang. Dan ini adalah pilkada di Sulawesi Selatan yang ya kan diulang. Iya. Baru kali ini terjadi. Nah, mungkin Om Ded, itu kita sudah mendengar tadi gimana sih dinamika politik yang ada di Palopo dan Om Ded sudah menjawab ternyata pemilih di sana itu sangat sangat signifikan ya Om Ded dibanding dengan sebelumnya. Nah, kita tadi sudah lihat ya Om Ded bahwa ternyata Pilwali Palopo ini ada 3 perempuan. 3 laki-laki. 3 laki-laki, 3 perempuan. Hebat. Iya. Hebat banget perempuan di sana. Jago-jago. Iya betul sekali Om Ded. Jago-jago. Nah, kalau Om Ded melihat hal ini tuh seperti apa? Dari hasil survei Om Ded terhadap masyarakat di Palopo ini melihat 3 kandidat ini? Bisa lihat, bisa buka ke halaman slide 45. Saya akan jawab ini melalui data, bukan analisa saya ya. Oke, melalui data. Jadi harus dijawab melalui data. Iya betul. Ini dia. Apakah latar belakang jenis kelamin calon wali kota, wakil wali kota mempengaruhi pilihan? Ya kan? 68,4% menjawab nggak berpengaruh. Tapi Nah, 27,0% berpengaruh ya sedikit lah, nggak sampai setengah, ya kan? Nah, terus next 46. Tapi kira-kira ini Om Ded apa yang ini kan yang Terjawab di sini. Dari 3 pernyataan berikut ini mana yang lebih sesuai menurut pendapat Bapak Ibu? Wali kota Palopo harus berjenis kelamin laki-laki, yang jawab cuma 14,3. Wali kota Palopo harus berjenis kelamin perempuan 12,5. Sama saja wali kota Palopo bisa berjenis kelamin laki-laki 66,8%. Ini menandakan bahwa Palopo itu terbuka. Mereka nggak pernah menjadikan masalah ketika perempuan memimpin. Iya betul. Di kota Palopo. Jadi nggak ada lagi tuh surat-surat kayak kemarin surat Anissa misalkan gitu. Makanya jangan dicolek-colek Al-Quran. Harusnya itu dibaca. Jadi nggak, kalau misalnya ada yang mau bawa ke sana isu gender bahwa perempuan nggak mampu, perempuan bodoh, nggak laku itu. Nggak laku di Palopo Nggak dong. laku di Palopo. Buktinya dari sekian banyak pilkada hanya Palopo yang semua calonnya terdapat perempuan. Ini juga sangat menarik sekali. Saya juga baru sadar sekarang nih. Iya banyak juga cewek ya, 3 laki-laki cuma 3 gitu. Tapi yang paling potensi di antara 3 perempuan ini ya sudah terbaca kan tadi. Kalau berdasarkan hasil survei ya 41,6 itu ya pasangan nomor urut 4. Kok tangan saya 4 ya? Begini. 4 gitu. Cuma makanya ada margin error 4,8. Tapi kalau saya melihat seperti ini, angka-angkanya seperti ini, saya juga kaget ketika mempelajari ini. Saya terima hasilnya. 2 hari saya pelototin dulu, saya pelajarin kenapa bisa begini. Ini sangat kecil kemungkinan ya untuk bisa dikejar gitu. Butuh tsunami politik yang sangat-sangat luar biasa yang bisa terjadi, yang bisa merubah itu semua. Ini kalau udah angkanya kayak gini ya, kalau saya nih, kalau saya jadi calon ya, wah
Gue udah siap-siap ukur jas aja lah. Ome, Trisal, Naili gitu kan. Iya, Naili iya. sama Ome udah mendingan siap-siap aja urus apa ukur jas gitu. Kalau melihat angka ini gitu. Politik itu jangan cuma pakai analisa, Tapi tapi yang paling enak adalah berdasarkan data yang mm-mm. bisa dipercaya dan diyakini terus dianalisa. Itu Itu. itu yang harus Jadi ini makanya ya. saya bilang kalau ada kitab suci dalam politik, maka kitab suci itu adalah hasil survei. Jadi kalau ada mau bantah hasil survei saya, ya lu juga bikin survei sendiri dong. Iya, betul sekali. Iya. Nanti kalau nomor urut 4 lihat ini Om Ded. Dia kayak tadi mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan kita lihat lagi lah di tanggal 24 gimana. Nah, Om Ded, kalau Om Ded melihat melihat dari ini ya, apa ya? Kita bahas lagi nih tentang segmentasi pemilih. Hmm. Nah, kalau dari kelompok pemilih mana yang dianggap sangat krusial untuk memperebutkan para kandidat, mulai apakah dari pemilih pemula ataukah dari perempuan? Kalau sana pasti perempuan ya. Dari Perempuan tuh tinggi. perempuan. Oh. Perempuan tuh tinggi banget itu di sana. Hmm. Banyak lah. Makanya kalau di politik itu kalau mau menang deketin perempuan. Laki-laki muter satu, perempuan muter dua. Hmm. Itu pasti. Iya, iya. Cuma di sana yang bisa menentukan sikap dari para pemilih Iya. itu cuma diri mereka sendiri. Jadi orang Palopo tuh nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu menarik. Hmm. Itu menarik sekali. Hmm. Ya, misalkan nih ada mereka tuh bahkan ada di halaman 50. Mm-mm. Saya sampai mau intervensi masalah psikologisnya mereka. Saya mau tahu psikologisnya mereka halaman 50. 50 ya. Nah, seberapa yakin Bapak Ibu Saudara jika calon wali kota, wakil wali kota yang dipilih nanti akan memenangkan pemilihan PSU? Hmm. Cukup yakin, sangat yakin, itu sangat mepet. 47,3, 46,8. Kurang yakin tuh 1,6. Jadi orang Palopo tuh tahu bahwa pilihannya tuh akan menang. Sudah ini ya. Mereka nggak bisa diintervensi masing-masing gitu loh. Iya. Heran saya juga. Nah, Berarti ini menarik dong Om Ded di sana. Palopo ini akan jadi saya baru kali ini juga mensurvei di politik. Iya. Angkanya sangat luar biasa ya. Ini Mm-mm. ujian juga bagi saya, bagi kami, Iya, bagi iya, iya. lembaga saya. Apakah nanti akurasi presisinya sesuai nggak dengan yang kita targetkan? Bahwa nggak boleh jauh-jauh angkanya dari ini. 41 sampai 51 target saya. Berarti di Palopo ini pemilihnya itu rasional ataukah dominasi politik identitas? Saya Om Ded? pakai di sana itu pemilih itu ada 3 ya. Apa itu? Saya lupa satu, tapi ada yang rasional, Mm-mm. ada yang sosiologis dan juga psikologis. Oh. Kenapa pakai 3 ini? Karena Kenapa ini? di sana juga ada pemilih, kita klasifikasikan juga pemilih. Ada dari guru, TNI, Mm-mm. Polri, terus juga nelayan, pekerja swasta, Hmm. ASN misalkan gitu. Kalau ASN nggak bisa milih ya. Nah, tapi keluarganya kan bisa, gitu Iya. kan. Nah, itu kita klasifikasikan. Jadi kayak misalkan pemilih yang rasional itu Mm-mm. rata-rata memilih Farid Oh, yang rasional. yang rasional. Tapi Hmm. kalau sosiologis psikologis lebih dominan itu mereka memilih Nelly Trisal dan juga Ahmad Salifuddin. Jadi beda tuh. Mungkin sosiologis psikologis karena dulu mereka pernah dibantu oleh dua orang ini, oleh pasangan ini. Iya, iya, iya. Entah dibantu sama suaminya Nelly karena pernah maju atau Mm-mm. dibantu sama Omi, saya nggak tahu. Yang pasti mereka sangat tinggi Oh. gitu. Cuma saya nggak bisa publish ya, kayak saya bahkan survei itu tahu basis pemilihnya si Ome di mana, Farid di mana saya tahu, kecamatan apa saya tahu. Cuma kan nggak bisa dipublish di sini lah. Nggak bisa Gitu. dipublish ya. Pokoknya kita ini udah kayak kitab suci lah. Udah menariknya nggak ada lembaga survei yang mau publish kecuali saya.
Iya sih, sejauh ini belum ada, Nggak tahu, baru mungkin ada yang tahu udah kalah kali. Karena dia terikat sama kandidat tertentu makanya malu mhm, mungkin ya. Nggak, berarti di Palopo ini politik identitas no? nggak. Bahkan distribusi, nah ini juga bisa jadi PR. Ini Heeh, bisa dilihat di mana, di halaman apa, ada bagian-bagian akhir itu, iya. bagian-bagian akhir. Nah, naik ke atas ada tuh distribusi suara partai. Bukan, ini kan, nah kalau tadi kan Nasdem ya, Nasdem menguasai pada saat pemilu yang lalu ya. Iya, Nasdem kan memilih, heeh. Nasdem Golkar. Gerindra posisi ketiga, suaranya cuma 8,6. Coba kita kita ke atas lagi. Saya lupa halamannya nih. Kita lihat. Oh. Ah, ini dia. Oh, Cara membacanya adalah suara Nasdem kan menang tuh kemarin. iya betul. Oke, pemilih Nasdem ya, pemilih Nasdem yang memilih Farid itu ada sekitar 56,2%. Yang pilih Putri Daka 3,8, yang pilih RMB yang notabene sebagai ketua Golkar Palopo 5,7, yang pilih Naili Trisal 25%. Oke, sampai Oke di oke situ oke ya. oke. Nah, nah Golkar yang mengusung pasangan RMB warna kuning 39%. Oke, pemilihnya tuh Mmm, harusnya di angka 50-an. karena dia salah satu juga. Karena ada juga yang lari suara pimpinan apa, ada juga yang suaranya lari ke pilih ke Farid ada 28%, Nelly Trisal 23%. Nah, Gerindra lihat angkanya 73,7%. Tinggi Solid, banget. solid. Hampir bisa dikatakan distribusi suara pemilih partai di Palopo itu memilih Nelly Trisal Ahmad Sarifudin. Oh, ini menarik Jadi sekali. hampir bisa dibilang juga Mhm. bahwa roda mesin partai di sana gagal untuk bisa menyesuaikan pilihannya kepada pilihan yang didukung dan diusung oleh partainya. Oh, Demokrat, Gerindra Demokrat, 40, Demokrat 61%. mhm. Nah, cuma di sini emang ada sedikit turbulens buat PKB yang notabene mendukung Nelly Trisal, itu PKB nggak terbaca di sini. Ini artinya emang Kenapa kenapa karena nggak di sana nggak ada terbaca? kursinya memang. Oh, PKB di Palopo tuh hampir bisa dibilang mati suri. Makanya mmm, ini PR besar buat teman-teman di PKB gimana iya caranya untuk bisa membangkitkan. Mungkin nanti kalau Nelly Trisal Ahmad Sarifudin menang jadi di Pilwali kan PKB bisa dibantu untuk iya bisa betul. dibesarkan lagi seperti itu. Nah, PAN, P3, PKS, Hanura, Gelora ini kan memilih partai, memilih rata-rata ada yang pilih Putri Daka, Farid, Mhm, RMB. iya. Tapi angkanya mereka Hanura ini Lebih ke ini ya, lebih memilih Nelly Trisal. nilai literisal. Jadi personalitas itu Iya. saya juga nggak tahu kenapa sampai tinggi begini ya. Itu dia rasionalitas psikologis dan juga sosiologisnya pemilih. Mmm, lebih ke ini ya, lebih apa ya, berarti kalau politik identitas itu di Papua Nggak enggak ini, nggak terlalu laku lah. enggak terlalu laku. Yang penting mereka anggap bahwa pasangan ini bisa Mhm, memperjuangkan Palopo lebih iya. baru, lebih maju lagi. Seperti Karena kita bisa lihat nih dari hasil survei. ya sebenarnya kan orang banyak yang menganalisa. Iya. Nah, saya bantu analisa itu diaminkan dengan oh angkanya seperti ini, Mmm, gitu loh. iya betul. Jadi nggak apa ya, nggak Palopo ini sangat sangat luar biasa. Iya, salah satu daerah yang PSU dan pemilihnya juga sangat luar biasa. Nah, Paling tinggi ya Om Ded? ya ini coba dilihat halaman 36. Saya jelaskan. Lihat ya, kan eh, surveinya Putri Daka itu 4,3 ya. Iya 4,3. Ini kalau margin errornya 4,8, maka kalau dia turun habis suaranya.
Tapi kalau misalkan dia naik, angkanya bisa 9,1. Farid, surveinya 33,7%. Kalau dia kurang daripada margin errornya 4,8, maka dia bisa turun 28,9%. Tapi kalau bisa naik, dia bisa 38,5%. 38,5 ya. RMB, ini mantan wakil wali kota nih, Iya. berpasangan dengan keluarga besar dari Istana Kedaton Luwu, Andi Tendikarta. Suaranya 15,8. Kalau turun 11%, kalau naik 20%. Nelly Trisal, ya kan? Nah, misalkan itu kan dikasih keluar tadi yang proksimasi, dikasih keluar angka-angka yang masih ragu, suara belum menentukan sikap. 46,2 tadi kan saya bilang datanya, turun 41,4. Kalau 4,8 naik, 4,8 naiknya 51%. 51,0%. Bisa. Kalau angkanya naik. Oh. Materi politik itu emang bisa ditebak gitu loh. Ini ilmunya mahal ini. Iya. Kayaknya aku harus belajar sama Om Ded nih. Ini mahal ini. Boleh. Mahal itu bayarannya loh, itu kerja-kerja begitu. Peta politik di Palopo ini sangat ini ya. Di angka 51,0%. Kalau 4,8-nya naik ya. Kalau naik 4,8-nya. Taruhlah sekarang suaranya Ome Nelly Trisal itu 46,2%. Kalau naik bisa 51, kalau turun dia bisa 41. Tapi Kan masih menduduki. ya karena 2 kali margin error. Makanya saya bilang kalau udah kayak gini, kalau saya jadi Ome nih Iya. sama Nelly Trisal, mendingan gue siap-siap aja lah ukur-ukur jas ya kan, ukur jas pelantikan ya kan. Siap-siap ukur jas pelantikan kalau saya jadi calon. Iya, kalau Om Ded yang jadi calon, kalau udah ada survei seperti Kalau gini ini. mah harusnya yakin aja udah. Iya. Tapi ini sangat menarik juga nih Om Ded. Kira-kira kenapa orang-orang di Palopo ini lebih cenderung ke Naili Trisal dan Ahmad Saripudin? Dia itu tadi psikologi sosiologisnya. Mereka pernah dibantu mungkin. Mereka jalan waktu Nelly Trisal itu kan, terus karena saya kemarin juga sempat survei persoalan kasusnya Trisal apakah nanti berpengaruh kepada istrinya Trisal. Ternyata nggak berpengaruh tuh. Yang Yang nggak ada pengaruh sama sekali. ijazah palsu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Saya tahu baik buruknya nih calon semua nih. Kasusnya apa saya tahu. Tapi nggak usah dibongkar di sini. Ya, saya nggak mau bongkar gitu. Aibnya saya tahu semua ini. Oh ini korupsi, ini kalau ini berpengaruh nggak, misalkan gitu. Ini berpengaruh nggak, gitu kan? Ini berpengaruh nggak? Terus apakah mereka nanti ada yang mau pilih nggak? Nggak berpengaruh sama sekali. Saya tahu aibnya mereka. Survei menjawab ada semua di situ. Tapi kan nggak mungkin saya publish. Iya. Gitu. Berarti pengaruh dari nggak ada sama sekali ya, pengaruh dari karena suaminya ijazah palsu. Terbukti, malahan lebih ini ya, lebih terbukti di survei kan. Iya, Ya bisa betul. jadi orang malah kasihan. Orang Makassar, Bugis Makassar lu itu kan tinggi kamasianna. Iya. Tapi kira-kira strategi apa yang digunakan ini? Mereka jalan. Sosialisasi terus. Dari rumah ke rumah. Door to door. Door to door. Berarti sekarang kalau kita bilang ya, karena sebelum-sebelumnya itu katanya nih Om Ded ya, door to door itu sudah nggak relevan untuk digunakan sama calon. Tapi di Palopo gimana? Masyarakat Palopo itu nggak mau door to door itu diwakili. Mereka maunya langsung dilakukan oleh kandidat. Luar biasa nggak? Berarti beda konteksnya. Capek loh itu. Berarti sangat luar biasa mereka ini Om Ded ya. Ya, Anda yang bilang. Ntar kalau ini saya bilang gini, kita survei tinggi, ntar kita ini karena Dedi dibayar sama Ome. Demi Allah nggak ada, haram uangnya saya makan kalau memang saya dibayar sama dia. Berarti nggak ada sama Nggak sekali ada urusannya. Berarti yang kemarin sempat viral itu Om Ded, yang mana tuh? Yang katanya yang surveinya itu keluar. Jadi ceritanya gini.
saya saya memberikan hasil soft copy itu kepada teman yang pesan survei. Iya ya. Ya saya nggak tahu, tiba-tiba ya mungkin Iya. dia memberikan kepada orang lain dan akhirnya bocor. Nah, akhirnya saya diskusi sama teman-teman nih, kalau begini sebenarnya nggak enak nih, kita harus mengklarifikasi, jangan sampai nanti kita yang dituduh gitu. Iya betul. Dituduh. Karena setahu saya kalau dari kami, bahwa hasil survei itu insya Allah nggak bakalan pernah keluar kecuali memang diperintah, diminta oleh pemesan. Udah publish saja, misalnya gitu. Makanya kami komunikasi kemarin bahwa kami harus memberikan klarifikasi sebagai bentuk ini ada beban moral di kita. Iya betul. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang ya, kalau ditanya hasil survei itu hasil survei kami, iya, tapi yang nyebar kami bukan. Bukan kami. Berarti ada ini ya. Ya enggak, saya nggak mau saya nggak mau nuduh ya kemarin siapa yang pasti yang tahu hasil survei ini kan saya, orang riset saya yang menghitung, Iya. saya dan juga yang pesen. Ya saya nggak tahu, jangan Oke. sampai handphonenya tercecer atau apa, saya Iya nggak tahu gitu kan. betul. Sekarang kan era digital nih, Oh kita iya, kayak udah makanya ini. yang 10 tahun 30 tahunnya bisa ditahu, Betul sekali. goblok kita. Om Ded, mungkin satu kata nih. Tingkat partisipasi pemilih menjadi penentu utama nggak sih di Palopo? Ya Palopo harus ya tadi angkanya 98% kan, tahu 96% mereka akan memilih. Berarti lebih ini ya. Saya berharap Palopo ini pilkadanya, PSU-nya berjalan aman. Iya. Nggak ada kejadian-kejadian kayak dulu. Iya betul. Terus kalau misalnya udah ada yang kalah, ya udahlah, nggak usah PSU. Kalau PSU lagi mau sampai kapan selesai? Ngurusin Palopo aja kan kasihan juga negara Iya gitu kan. betul sekali. Nah, jadi nggak usah lah. Kalau udah selesai ini udah selesai. Yang kalah mengucapkan selamat, dan yang menang merangkul yang kalah. Iya Nah, betul. itu jauh lebih bijak. Nggak usah lagi ada dendam-dendaman lah. Ada kepala daerah yang baper lah. Karena dulu kemarin di sini nggak usah lah. Iya Itu betul. kan saling berangkulan aja, dengan bersama kan bisa maju kota. Terakhir Om Ded, ini terakhir ya. Beneran Closing terakhir nih. statement. Terakhir banget nih, closing statement dari CEO PT Duta Politika Indonesia, Deddy Alamsyah. Silakan Om Ded. Buat masyarakat Palopo yang kemarin sudah melihat hasil survei, survei yang kami lakukan itu, saya survei itu udah banyak, udah dari tahun 2007 ya. Kalau lembaga ini berdiri dari 2012, sudah 13 tahun artinya lembaga saya berdiri. Dan alhamdulillah ya sama juga dengan pemain bola, manajer pelatih, manajer sepak bola, pernah kalah, pernah menang. Tapi kalau misalkan yang pasti kami nggak pernah mau main-main hasil survei. Nah, hasil survei itu sekiranya bisa dijadikan rujukan untuk bisa menentukan pilihan Anda. Anda mau tetap pada pilihan Anda, atau Anda mau tetap mengalihkan pilihan Anda kepada pasangan yang lain. Seperti itu. Nah, dan kemudian terakhir adalah tanpa bermaksud mendahului, kalau melihat angkanya, pasangan nomor 4 besar kemungkinan besar ya, itu bisa menangkan Pilwali PSU Palopo hari Sabtu tanggal 24 Mei ya. Harus jangan lupa ke TPS tuh. Karena di survei udah terjawab 98%. 96% mau memilih gitu kan. 98% orang tahu pemilihannya 24 Mei. Jadi dan sekiranya survei ini gak usah diedit-edit, karena saya udah dapetin yang edit-edit. Oh iya? Dapat saya. Yang tadinya posisi kedua dikasih jadi posisi ketiga, yang posisi kedua dijadi posisi, yang tadinya posisi ketiga dijadi posisi kedua, ada begitu. Diedit. Dan ini tersebar di media sosial. Di media sosial. Yang gini ini kacau nih. Yang begini-begini yang nggak enak gitu loh. Makanya saya bilang ya, cuma ya udahlah.
Kalau udah kayak gitu ya kita nggak bisa, ini sudah kalau ketika di publik, ya udah, ini sudah menjadi milik-milik publik. Iya, betul. Makanya tapi tanggung jawab saya adalah memberikan penjelasan. Yang Hmm. salah ketika ada yang salah tapi saya diem. Makanya Om Deddy hadir di podcast hari ini Iya, untuk meluruskan hal itu. jadi jangan diedit-edit hasil surveinya, ya. Kalau mau tahu yakin yang mana yang benar, ya yang ada di media aja loh. Iya, Salah satunya Kabar betul Makassar kan. sekali. Ke Kabar Makassar. Iya, jadi menunjukkan pembaca gitu. Iya. Itulah tadi, bincang-bincang santai saya dengan CEO PT Duta Politika Indonesia, PT DPI Deddy Alamsamana-Roy, dengan tema menelisik potensi pemenang PSU Pilwali Palopo 2025. Ini kita sudah bincang-bincang sangat luar biasa sekali, siapa yang bakalan, menang di Pilwali Palopo, kita sudah bongkar di sini. Bongkar udah. Makanya saya bilang mudah-mudahan nggak ada yang baper ya. Iya 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 Jangan iya. lagi nunjuk-nunjuk nuduh-nuduh saya. Karena kalau Anda nuduh dan itu nggak benar, itu jadi pahala buat saya. Iya, betul Nah, sekali. saya pastikan bahwa survei ini nggak dipesan oleh Trisal, Naili, oleh Omeng, nggak ada. Ini real. Real, pengusaha yang pesan survei sama saya. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi buat masyarakat di luar sana, Khususnya Palopo ya. ya khususnya di Palopo, ini, hasil survei yang real dan, tidak ada pemesan dari kandidat manapun. Jadi buat masyarakat yang ada di luar sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.